Ya, nama saya Quang, bahasa Vietnam. Bisa panggil saya Andi ya. Nguyen Quang nama saya. Kenapa jadi Andi? Bisa GoPro 5 bahasa. Halo semua teman, aku nama Rich Lobster ya. Aku dari Vietnam guys. Ada orang tanya aku gimana aku bisa ngomong 5 bahasa. Hari ini aku kasih kamu tahu ya. Selamat sore, puji syukur atas ceramahnya. Saya Widuri, seorang mahasiswa asal Vietnam. Sekarang saya sedang kuliah di Yogyakarta. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian suatu tentang saya dan mungkin jarang orang tahu. Saya seorang kidal. Asli di sini reaksi santai, Malaysia ke Indo kita bersaudara. Subscribe sekarang jangan tunggu, Asli Studio hiburan untukmu. Assalamualaikum dan salam Nusantara. Terus terang, keputusan Vietnam untuk memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang mereka pelajari telah mengejutkan banyak pihak dari sudut pandang seorang warga Malaysia. Langkah ini sangat menarik untuk diperhatikan. Di saat kebanyakan negara lebih memilih bahasa Inggris atau Mandarin sebagai fokus pendidikan, Vietnam justru menunjukkan ketertarikan dalam terhadap bahasa Indonesia. Hal ini bukan sekadar tentang bahasa, tapi juga mencerminkan pengaruh budaya, ekonomi, dan hubungan serantau yang semakin erat di antara negara-negara Asia Tenggara. Menariknya, generasi muda Vietnam ini mulai melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi besar, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun perkembangan teknologi. Fenomena ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia kini memiliki nilai strategis di mata negara jiran. Mari kita lihat bersama apa yang membuat Vietnam kagum hingga memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka. Ayo simak video ini. Ya, nama saya Quang, bahasa Vietnam. Bisa panggil saya Oh, Andi ini ya. Nguyen Quang oh, nama ini orang saya. Vietnam. Kenapa jadi Andi? Oh, yang dia bawa semua GoPro turis Indonesia, 5 guys. bahasa. Halo semua teman, aku nama Rich Lobster ya. Oh, ini dari orang Vietnam, guys. Vietnam, Ada orang tanya tapi aku gimana aku bisa bahasa ngomong Indonesia. 5 Wow. bahasa. Hari ini aku kasih kamu tahu ya. Selamat sore, puji syukur atas ceramahnya. Saya Widuri, seorang mahasiswa asal Vietnam. Sekarang saya sedang kuliah di Yogyakarta. Hari ini saya ingin berbagi kepada kalian suatu tentang saya dan mungkin jarang orang tahu. Saya seorang kidal. Bayangkan, sebuah negara yang dulu dikenal karena semangat juangnya melawan penjajah, kini membuat Wah. dunia tercengang dengan keputusan tak terduga. Vietnam, Guys, negara yang berkembang pesat di Asia Tenggara, kini ramai membicarakan satu hal luar biasa. Mereka lebih memilih bahasa Indonesia dibanding bahasa keren Inggris nih. sebagai bahasa kedua. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa bukan bahasa global yang digunakan di seluruh dunia, tapi malah bahasa dari negara tetangga di Asia Tenggara? Apakah ini soal budaya, sejarah, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahasa? Inilah Mungkin ada sesuatu kisah nih, yang guys. membuktikan bahwa pengaruh Indonesia bukan hanya lewat ekonomi dan pariwisata, tapi juga betul. melalui bahasa yang menyatukan hati dan identiti bangsa. Bersiaplah, karena setelah mendengar cerita ini, kamu akan lebih bangga jadi orang Indonesia, bangsa yang diam-diam sedang menjadi inspirasi dunia. Xin chào các bạn, tên tôi là Nathan, tôi là người Việt Nam. Tôi đã sống ở Diam-diam Indonesia tapi 27 tuổi. Tôi có menjadi thể nói inspirasi tiếng dunia, Indonesia một chút. guys. Halo semuanya, nama saya Nathan. Oh, Saya Nathan. orang Vietnam. Saya sangat suka makan nasi Padang. Nasi Padang. Teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Aku cinta teman-teman semua. Saya dulu tinggal di Jakarta.
Jakarta Oke. 23 tahun. Terima kasih. Singkaman. Ibu habis dari mana? Aku ke pasar Oke. ini, aku mau coba lapar. Enak enggak? Ibu suka? Nggak tahu lu. Sekarang mau coba. Oh, ini Vietnam ini lumayan ya. Dia punya bahasa Ada ini Indonesia. kamu tangi nggak? Bolu. Nih. Enggak tahu itu apa itu. Kayak telur gulung. Oh. Nah ini Kukus, roti kukus. ini suamiku suka banget loh. Ini sama ya? Iya, itu sama. Itu lumpur. Ada ini. Ya ampun murah banget. 1-2 ribu aja di pasar. Enak, aku suka ini ya. Rasanya benar. Murah, enak. Wow, Dalamnya ada apa? Enggak ada. enak katanya guys. Lembut kan? Biasa ini. Cantiknya. Nanti aku makan. Wow. Hanya ini. Cantiknya Tahu, guys. tahu. Ini juga enak. Kok ibunya buat suka warnanya hijau? Iya, biar cantik. Tuk. Ini kayak apa ya? Ini Putri mandi nih. Aku suka ini. Ayo kalau lihat video beli ini ya. Beli kalau orang asing. Enak. Aku suka. Kamu suka? Suka. Ganteng enggak? Wow, ini guys. Enggak. Ini orang Enggak Vietnam ganteng. lagi ya. Enggak Tanya. ganteng. Cantik. Enggak ganteng, kamu enggak ganteng. Wah, Ganteng? oke. Sedikit? Dipakai. Mana bisa GoPro 5 bahasa. Halo Ngobrol teman-teman. 5 bahasa. Aku nama Rich Lobster ya. Aku dari Vietnam guys. Ada orang tanya aku gimana aku bisa ngomong 5 bahasa. Hari ini aku kasih kamu tahu ya. Kemarin aku tidak bisa bahasa Indonesia juga. Tapi setiap hari aku bikin video, setiap hari aku ngomong bahasa Indonesia. Wah, setiap Jadi, hari dia ngomong nanti bahasa aku Indonesia. bisa ngomong bahasa Indonesia. Wah, gitu Jadi, caranya ya. Kamu mau belajar bahasa Nanti saya English, berkomunikasi, Chinese, bercakap. sama juga. Setiap hari kita pakai bahasa English, Chinese ya. Sama aku ya. Aku asli orang Vietnam guys. Aku bukan orang Indonesia. Tapi setiap hari aku bikin video, aku ngomong bahasa Indonesia. Aku kasih teman Indonesia gimana bisa budidaya lobster sukses di Indonesia, gimana bisa jualan produk di Vietnam, dan sampai jumpa dari orang Vietnam. Wow. Guys, aku mau buktiin ke kamu bahwa pedagang emperan di Vietnam sebagian udah mulai bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa nerima uang rupiah. Rp50.000 sama 80.000. Ini berapa jadinya? 480.000. Oh, ramai turis daripada Indonesia datang ke sini guys, Vietnam. Ayo. Dia punya penjual pun cakap bahasa Indonesia nama ya. saya Quang, bahasa Vietnam. Bisa panggil saya Andi ya. Nguyen Quang nama saya. Kenapa jadi Andi? Ya? Kenapa jadi Andi? Andi ini karena Quang Anh bahasa Vietnam, tetapi kita Anh itu susah. Banyak tamu-tamu bilang Anh An, saya sudah pakai An. Andi Lau boleh. Saya akan ikut Bapak Ibu panjang tour di Vietnam kali ini ya. Seperti acara kita. Sekarang saya hantar Bapak Ibu kita ke Hanoi untuk istirahat sebelum kita ke hotel. Kita akan langsung ke restoran untuk makan malam ya. Bapak Ibu kita sudah lapar. Oke ya. Dari sini ke hotel kira-kira 30 sampai 40 menit ya. Kita makan siang Oh, selesai. jauh juga ya. Iya, makan malam selesai kita pergi ke hotel untuk check-in istirahat. Besok kita akan city tour
dengan tempat wisata terkenal Oh, di ini Hanoi. mungkin dari bandara nih ya, bandara Selesai di itu Hanoi. kita makan siang selesai kita ke tempat provinsi Cao Bang itu saya akan tidak ikut lagi ya. Itu untuk ya. Okey, sekarang kita ke Hanoi. Bapak Ibu, kita sedang di Vietnam. Vietnam kami kecil tetapi panjang dari bagian utara sampai selatan ya. Bagian selatan dengan kota Ho Chi Minh namanya beda, kota Saigon. Betul. Itu adalah kota paling besar di Vietnam. Di tengah ada kota Da Nang dengan jembatan tangan itu terkenal. Kita sedang di Vietnam Utara. Ada gitu. kota Hanoi. Hanoi artinya sungai, dalam kota dalam sungai. Jadi nanti Bapak Ibu mau masuk kota Hanoi harus lewat jembatan, di bawah ada sungai. Vietnam ada dua sungai besar, sungai Mekong dan sungai Merah. Mekong. Kita nanti akan lewat sungai Merah ya. Itu antara sungai yang terpanjang di dunia, guys. Sungai penting dengan budaya Vietnam karena tempat itu kasih Iya, air betul. untuk orang-orang petani tanam padi. Sungai itu tanah seperti ibu, sungai dan air itu seperti darah. Ya, kenapa sungai itu namanya Sungai Merah itu? Oh, dia bercerita ya dalam bahasa Indonesia. Ini orang Vietnam. Rica. Berapa harganya? 100? Kalau tu 40. Kurang? And for the last Singapore, total together 200 dong. 200 dong, oke. Thank you, Ci. OV nyuruh pacar Vietnam beli es krim pakai bahasa Indonesia. Mungkin cuma beli satu. Beli ini jadi berapa Bu? Tapi ternyata udah ada di sini. Terus gimana? Terus Bu ketawa, Bu itu bilang Apa? Bahasa. Jadi udah bisa bahasa Indonesia. Aku bilang ya Bu cuma sedikit. Ya terus aku gini aku bilang ya makasih Bu gitu. Oh, ini orang Vietnam ya. Tapi ibu keluar tapi belum pakai hijab gitu boleh? Iya. Oke. Halo Sobat Biba, nama saya Niken dari Vietnam. Dan hari ini kita akan wawancara salah satu mahasiswa Biba. Gas. Halo. Halo. Gas terus ya. Boleh memperkenalkan diri Anda? Nama saya Malika, berasal dari Inggris. Oh, ini orang Inggris. Apa sih kamu tahu tentang Biba? Biba adalah untuk belajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi berapa lama kamu tinggal di sini dan berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? 5 bulan. Oh, 5 bulan sudah lancar. Dan pengalaman kamu belajar di sini? Sangat menarik karena sangat berbeda dari Inggris. Jadi dari mana kamu tahu sangat berbeda tentang dari Biba Inggris di ya, Balai Bahasa katanya. UPI? Mamang saya karena dia bekerja di sini di UPI. Dan boleh tanya kenapa kamu pilih belajar Biba di UPI? Karena mamang saya bekerja di sini dan ibu saya dari Bandung. Aku mau berbicara tentang keluarga dia dan apapun. Oh ya. Jadi sebagai Inggris, bentuk terima ibunya di kasih Bandung. ada 2 pilihan. Yang pertama, kamu bisa dapat 50.000 secara cuma-cuma. Tetapi yang kedua, kamu bisa dapat 100.000. Tapi harus kasih kata-kata. 100. Oke, kata-kata hari ini dari Malika. Yang sudah boleh pulang. Ternyata Gitu ya. alasan dibalik keputusan Vietnam ini bukan sekadar formalitas. Bahasa Indonesia dianggap mudah Oh, ini dipelajari, mahasiswa Vietnam indah di secara bunyi, Jogja. dan yang paling menarik, menggambarkan semangat kebersamaan Asia bagi orang Vietnam. Ya, betul. Bahasa Semangat Indonesia bukan kebersamaan hanya kata, tapi Asia, simbol guys. dari persahabatan yang lahir dari sejarah panjang ASEAN. Di beberapa universitas di Hanoi dan Ho Chi Minh, pelajar Vietnam kini belajar bahasa Indonesia dengan penuh semangat.
Mereka mengaku kagum dengan cara orang Indonesia berbicara. Sopan tapi tegas, bersahaja tapi bermakna. Lebih mengejutkan lagi, banyak anak muda Vietnam kini menggunakan kata-kata Indonesia dalam keseharian mereka. Dunia pun mulai memperhatikan fenomena ini. Sementara banyak negara sibuk mengejar tren barat, Vietnam justru memilih menoleh ke timur, ke Indonesia, dan berkata, inilah bahasa masa depan Asia. Dan mungkin mereka Bahasa benar, masa depan karena bahasa Asia. Indonesia bukan hanya alat Luar biasa. komunikasi, tapi juga jembatan persaudaraan. Jadi, kalau hari ini Vietnam memilih bahasa kita, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa pengaruh Indonesia sedang bangkit. Bangkit bukan dengan senjata, Ya guys, ini tapi dengan kata dan makna. Demikianlah video pada kali ini. Melihat fenomena ini jelas bahwa pilihan Vietnam untuk mempelajari bahasa Indonesia bukanlah sesuatu yang kebetulan. Di sebalik keputusan itu terdapat penghargaan yang mendalam terhadap peranan Indonesia di rantau Asia Tenggara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, ekonomi yang berkembang pesat, serta budaya yang kaya dan berpengaruh, langkah ini juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi lebih daripada sekadar alat komunikasi. Ia kini menjadi jembatan hubungan serantau yang menghubungkan masyarakat ASEAN secara lebih dekat. Dari perspektif warga Malaysia, perkembangan ini cukup membanggakan karena ia menandakan pengiktirafan terhadap bahasa yang digunakan pakai yang turut berkait rapat dengan bahasa Melayu. Apabila negara ini mulai mengagumi dan mempelajari bahasa ini, ia seolah memberi isyarat bahwa identiti dan budaya Nusantara sedang diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Mungkin sudah tiba masanya negara-negara yang lain memperkukuh lagi kerjasama dengan Indonesia dalam bidang bahasa dan pendidikan agar warisan linguistik kita terus berkembang dan dihormati di peringkat global. Jika Anda mempunyai pandangan dan pendapat, Anda boleh komen di bawah. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Rasli Studio.